Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yustrina Ture, biasa dipanggil Estrin atau Ecin. Saya dari kelas 2024D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang satu topik yang berjudul kasus bullying di sekolah menengah atas. Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk simak videonya bersama-sama dengan saya. Silakan, terima kasih. Mengapa dunia lebih memihak kepada orang yang memiliki kuasa? Mengapa dunia tidak pernah berpihak kepada orang sepertiku? Mengapa harus aku? Mengapa harus aku yang mengalami ini? Mengapa harus aku yang menghadapi ini semua? Serendah itukah aku? Setiap orang bisa mendapatkan uang, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kehormatan. Sampai bisa tiba bertemu. Tentang teh, ada mau beli kue enggak? Apa nih? Ada kue lemper, kue ketan, sama kue putu. Boleh aku mau yang ini deh. Ini boleh Kang? Ya itu 2.000. Oh, boleh teh? Kamu ini berapa? Boleh teh yang itu 2.000. Iya deh. Ngapain sih di dalam sekolah? Ribet banget ya sekolah. Banget, aneh banget. Kampungan, sini. Kampungan, ngapain lo jualan di sini? Ya udah, nggak lo jujur, dia kan miskin. Orang tua lo kemana? Orang tua lo tuh malu punya anak, dasar anak buangan. Punya mulut gak? Jawab! Wah, brengap yang mulut nih orang. Ya udah bunyi bel padahal belum puas. Lihat aja lo ya nanti. Bye miskin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Yang pertama, Ayah. Dia kan telat Bu, soalnya dia perlu nyiapin kue buat dia jualan. Dia kan miskin. Ups. Deva, Malina, jago jawaban kalian. Fakta Bu, dia kan emang miskin. Oke anak-anak, kita lanjut absen ya. Iki. Permisi Bu, izin masuk. Maaf saya terlambat masuk ke kelas. Ayah. Ya sudah duduk. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, pada bagian ini kita akan bahas mengenai perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bullying. Sebelumnya, ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui arti dari perundungan? Demo. Silakan Rangga. Bu, kalau menurut aku sih perundungan itu adalah penindasan yang bertujuan untuk menjatuhkan mental seseorang. Nah, betul sekali Rangga atas jawabannya. Anak-anak, bullying ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada bullying verbal, yang kedua ada bullying fisik, yang ketiga ada bullying relasional, dan terakhir adalah cyberbullying. Oke anak-anak, karena Anda sudah berbunyi, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dia tuh si cukup dari WC. Wah, ada anak miskin nih. Kelihatannya jualannya nggak laku ya. Basi kali itu kue. Ini tuh ya, udah miskin, jelek, yatim lagi. Udah lah, pergi. Yuk. Ya, ayo masuk Kak. Kamu nggak apa-apa ya? Kamu ya?
Enggak deh, gue udah gak tahu dia sama gue gimana. Kurang cantik apa sih gue sampai dia gak mau? Lo tau gak, gue kemarin lihat dia sama si Aya berduaan. Masa sih berdua sama Ayah? Gue aja belum pernah. Gak ada buktinya enggak. Mbak gue udah mau foto. Mana coba mana? Keren banget sih sumpah. Oh my fucking god, seorang Ayah berdua sama Rangga, gue aja belum pernah. Kan caper banget sama tuh orang. Dia kan, dia tuh udah miskin, jelek, gatel lagi. Tahu sadar diri gak sih harusnya? Wah, anak miskin mau kemana nih? Anak miskin, lu tuh sadar diri dong jadi orang. Lu tuh cuma penjualan kue doang, ngapain sih siapa sama Rangga pakai acara berdua-berduaan kayak gitu? Ini tuh ya, udah jelek, miskin lagi. Orang tua lo kemana? Gak ada ya? Kabur ya? Pantesan jualan kue, ditinggal orang tua ya? Gak punya uang kan lu? Enggak kok Kar, kemarin Rangga cuma beli kue aku doang. Hati-hati Kar, nanti Rangga diambil semiskin. Sadar diri dong, jangan sampai lu ngerebut Rangga dari gue. Dengar gak omongan gue? Sampai lu berani macem-macem sama gue bakal telepon papi gue buat ngeluarin lu dari sekolah ini. Lu tuh gak pantas tau gak sih kalau di sini, apalagi sama Rangga. Sadar diri lu tuh penjualan kue yang ditinggal sama orang tua lu, orang miskin gak punya apa-apa. Dengar gak omongan gue? 10. Bentar deh. Oke, si Ayo ya? Si Ayo ya bener? Si Ayo kan? Iya bener. Mending kita laporin aja nggak sih ke Bu Diana biar masalah ini cepat diselesaiin. Ayo. Emang salah ya, aku kan cuma jualan kue doang. Udah berani ngejawab gue lo sekarang, hah? Maaf ya Kar. Ibu-ibu. Bentar dulu Bu. Apa sih? Ada itu? Iya. Tadi saya dibully sama Karina sama kawan-kawannya Bu. Di mana? Di bawah Bu tadi. Ada apa ini? Ini bu, mereka ngata-ngatain ayah pakai kata-kata yang gak pantas. Betul tuh Bu. Semua gak ada keputusan ibu kemarin. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok kalian semua bawa orang tua kalian ke ruang Pak Masudin. Terutama kamu Karlina. Kok saya sih bu? Banyak banget sih si Maksudin jadi manggil-manggil gue, jadi gue kan baik. Si Pak bikin masuk ya. Bapak mendapatkan kabar dari wali kelas kamu bahwa kamu dan teman-teman sudah membuli ayah. Cuma ayahnya aja Pak yang baperan. Saya kan cuma bercanda niatnya. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Kamu dan teman-teman harus minta maaf ke ayah. Ada perihal apa Bapak memanggil saya ke sini? Perihal Bapak kesini adalah bahwa anak Bapak telah melanggar salah satu aturan di sekolah ini. Bahwa anak Bapak telah membuli ayah. Papi, dia tuh bohong Papi. Aku yang pernah bully sama ayah. Ayah tuh udah memutarbalikkan fakta. Cukup ya Karina, tapi nggak pernah ngajarin kamu hal-hal seperti ini, terutama membuli teman kamu. Berisik banget Devi. Sudah cukup Pak Hartono. Kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan kepala dingin. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelakuan anak saya. Saya harap anak Bapak Karina tidak akan melakukan hal ini lagi. Papi tungguin aku. Hai guys. Ada anak papi nih. Jangan mentang-mentang lo orang kaya, lo jadi seenaknya sama kita. Lo tuh gak tau diri, tau gak? Mentang-mentang bapaknya dengan besar, jadi merasa punya kuasa. Lo punya bapak donatur, lo punya kuasa. Jual. Kok kalian jadi gini sih sama gue? Gue kira selama ini kalian tuh baik sama gue. Taunya pada munafik semua ya. Udah, mending lo makan tuh uang papi lo. Kita cabut aja deh. Ini, dia. Kamu tega sih sama gue? Kayaknya gue sama maaf sama Ayah. Ayah, boleh nggak kita ngomong sebentar? Boleh Kak, ada apa? Ya sekarang aku udah ngelakuin kok jadi kamu itu nggak enak. Aku minta maaf ya, aku janji nggak akan ngelakuin lagi. Sekarang kita baikan ya. Iya Kak, aku udah maafin kamu kok. Ya udah yuk Kak, kita ke kelas bareng. Makasih banyak Kak ya, udah memaafin aku. Yuk kita ke kelas. Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik, merangkai ceritaku sehebat ini. Guys, gue udah minta maaf sama Ayah. Ini kan minta maaf ya sama Ayah. Ya, kita udah dari lama minta maaf sama ayah. Ayah kan tidak sudah maaf ya soal tadi.
Oh iya, sebenarnya kita tuh cuma mau pelajaran aja kok, nggak lagi ngapain kita ya. Jadi sekarang kita jadi teman sama ya. Iya. saat tiba Berdasarkan video yang telah ditayangkan tadi, menurut pendapat saya, video tersebut bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke teman-teman, dari sini saya akan menjelaskan bahwa bullying adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang baik secara fisik, mental, maupun emosional. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghormati sesama manusia, menjunjung keadilan, serta berperilaku dengan adab yang baik. Nah, perilaku bullying bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena tidak mencerminkan sikap saling menghormati dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan sila kedua untuk mencegah terjadinya bullying, yang pertama, menghormati sesama, yaitu tidak merendahkan atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Yang kedua, menanamkan rasa empati, yang dimana kita harus memahami perasaan orang lain dan tidak menyakiti mereka secara fisik atau emosional. Yang ketiga, menegakkan keadilan, yaitu melaporkan tindakan bullying agar korban mendapatkan perlindungan. Yang keempat, membentuk lingkungan yang beradab, yang berarti mendorong komunikasi yang baik dan membangun hubungan sosial yang sehat. Kasus bullying di sekolah menengah atas seringkali bertentangan dengan nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan bullying merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan karena melibatkan tindakan kekerasan, penghinaan, atau intimidasi yang merugikan korban. Bullying tidak hanya berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental korban, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak kondusif untuk belajar. Oleh karena itu, setiap insiden bullying harus ditangani dengan serius dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sekolah. Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus bullying adalah memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan menuntut agar perlakuan dan korban mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap bullying, serta menegakkan hukum dengan konsisten untuk memberikan pesan bahwa tindakan bullying tidak akan ditoleransi. Ini termasuk memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku dan memberikan dukungan kepada korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran tentang dampak negatif bullying harus menjadi prioritas utama di sekolah menengah atas. Program pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan empati dapat membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bullying, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap saling menghormati dan menghindari tindakan bullying. Pendidikan yang berkelanjutan juga harus mencakup dukungan dan pemulihan bagi korban, sehingga mereka dapat kembali ke kondisi normal dan mereka aman di lingkungan sekolah mereka. Oke teman-teman, bullying di sekolah menengah atas adalah masalah yang sangat serius yang dapat berdampak negatif pada korban serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dalam konteks Pancasila nilai kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sangat relevan dengan penanganan kasus bullying.
Yang pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu. Bullying melanggar hak-hak ini karena melibatkan tindakan kekerasan, penghinaan, atau intimidasi terhadap seseorang. Oleh karena itu, tindakan bullying harus dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan. Yang kedua, perlakuan yang adil. Prinsip keadilan menuntut agar semua siswa diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Bullying seringkali terjadi karena adanya perbedaan seperti perbedaan ras, agama, atau status sosial. Penanganan kasus bullying harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Untuk mencegah terjadinya bullying, penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada seluruh warga sekolah tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Program pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan empati dapat membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, penegakan hukum dan kebijakan sekolah. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap bullying, penegakan hukum yang konsisten, dan memberikan pesan bahwa tindakan bullying tidak akan ditoleransi dan akan diatasi dengan serius. Ini termasuk memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku dan memberikan dukungan kepada korban. Yang kelima, dukungan dan pemulihan bagi korban. Setelah insiden bullying, penting untuk memberikan dukungan psikologis dan pemulihan kepada korban. Ini bisa berupa konseling atau terapi untuk membantu korban mengatasi trauma dan kembali ke kondisi normal. Dengan menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, diharapkan kasus bullying di sekolah menengah atas dapat diminimalisir dan lingkungan belajar menjadi lebih aman dan kondusif bagi semua siswa. Selanjutnya, saya akan kaitkan dengan 4 jurnal untuk mendukung pernyataan sebelumnya. Yang pertama, tindakan bullying di lingkungan sekolah yang dilakukan para remaja oleh Reina Aini Safah, bahwa jurnal global ilmiah membahas dampak bullying terhadap kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial. Yang kedua, studi kasus bullying di sekolah oleh Andreas Yulis Abbas Yusuf. Oke teman-teman, di sini beliau membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa. Jurnal Didakti mengidentifikasi faktor pemicu bullying dan dampaknya terhadap korban. Menurut Priyanto 2010 mengatakan bahwa yang pertama, faktor risiko dari keluarga untuk bullying yaitu pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anak menjadi akrab dengan suasana yang mengancam dan menjadikan kekerasan hal yang biasa untuk dilakukan. Yang kedua, dari pergaulan yaitu anak bergaul dengan anak yang melakukan bullying dan kekerasan demi mendapatkan penghargaan dari kawan-kawan sepergaulannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk melakukan bullying adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi dari keluarga, lingkungan, sekolah, serta pergaulan, dan faktor internal adalah dari karakter anak itu sendiri. Berkaitan dengan ini, dampak yang muncul dari pelaku atau korban, serta yang menyaksikan tindakan bullying dominan ke perilaku yang negatif. Yang ketiga, mengeksplorasi pengalaman psikologis remaja korban bullying oleh Putri Natasha Serliaci. Jurnal Wacana Psikolog Kultural membahas efek psikologis bullying dan strategis intervensi yang efektif. Oke teman-teman,
Berdasarkan penjelasan dalam penelitian Koirunmis et al. 2018, diketahui bahwa korban bullying cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada yang lain. Perasaan malu, trauma, tak mampu menyerang balik, merasa sendiri, serba salah, dan takut sekolah, di mana ia merasa tak ada yang menolong. Kemudian dalam penelitian Adiono et al. 2022, bullying juga dapat menyebabkan perasaan terasingkan dan perasaan gelisah yang tidak berkesudahan, di mana hal ini tentu dapat mengganggu psikis korban. Penjelasan ini juga sejalan dengan penjelasan dalam penelitian Ramadanti dan Hidayat. Selain itu, psikolog klinis juga berperan dalam memberikan dukungan psikologis kepada remaja korban bullying. Dukungan ini dapat berupa pendampingan, memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman yang empatik terhadap pengalaman dan perasaan remaja. Untuk memaksimalkan upaya menangani dampak psikologis remaja korban bullying, maka pihak sekolah, keluarga, dan komunitas dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pencegahan tindakan bullying. Secara keseluruhan, psikologi klinis memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengatasi masalah psikologis yang dialami oleh remaja korban bullying. Melalui pendekatan klinis yang komprehensif, psikologis klinis dapat membantu remaja korban bullying dalam mengembangkan kesejahteraan psikologis, memperkuat ketahanan mental, dan memulihkan pengalaman yang traumatis bagi korban. Yang keempat, penerapan nilai Pancasila terhadap pencegahan bullying di Indonesia. Dari Kompasiana Beyot Blogging, jurnal yang membahas bagaimana nilai Pancasila dapat digunakan untuk mencegah terjadinya bullying. Di dalam ke-20 studi kasus menyebutkan bahwasannya faktor yang paling banyak seseorang melakukan tindakan bullying adalah karena pelaku tidak memiliki empati kepada korbannya, memiliki toleransi dan keterampilan sosial yang rendah. Sedangkan bermain peran sendiri di dalam ke-20 studi kasus disebutkan bahwasannya tujuan dari bermain peran adalah untuk melatih seseorang dalam mengembangkan empatinya, melatih keterampilan dalam bersosial, dan menumbuhkan toleransi serta mengelola emosi dari dalam diri seseorang. Selain itu, bermain peran juga berguna untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi. Dengan demikian, antara bullying dan metode bermain peran dapat dikaitkan karena dilihat dari faktor penyebab terjadinya bullying mampu ditangani dengan bermain peran dengan ditinjau dari tujuan dalam bermain peran. Masing-masing dari faktor penyebab dari bullying tersebut dapat ditangani dengan bermain peran dilihat dari tujuan bermain perannya. Misalnya, faktor terjadinya perilaku bullying adalah karena pelaku bullying memiliki empati yang rendah. Di sisi lain, tujuan dari bermain peran adalah untuk melatih mengembangkan empati. Artinya, bermain peran merupakan salah satu metode yang mampu dijadikan rekomendasi dalam menangani perilaku bullying. Oke teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa kasus bullying berhubungan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perilaku bullying melanggar prinsip kemanusiaan yang menghormati martabat, adab, dan keadilan. Pencegahan bullying dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai seperti menghormati sesama, menegakkan keadilan, serta membangun empati dan lingkungan yang beradab. Dukungan terhadap hubungan ini juga dapat ditemukan dalam jurnal-jurnal yang telah dipaparkan tadi, yang membahas dampak bullying, faktor pemicu, pengalaman psikologis korban, dan pendekatan berbasis nilai Pancasila untuk mengatasinya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, perilaku bullying dapat dicegah sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis.
Dengan memahami hubungan antara bullying dan nilai-nilai Pancasila, kita dapat berkontribusi dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan beradab. Sekian dari saya, terima kasih.